Selamat datang di SkinView. Langsung aja. Untuk informasi di packagingnya semuanya lengkap banget. Ada penjelasan rinci tentang klaim, cara pakai, ingredients, keterangan produksi, call center. Terus untuk keterangan BPOM-nya semuanya udah BPOM juga. Tapi aku nggak tahu yang Defender kenapa dia belum ada. Terus semuanya ada expired date-nya. Terus untuk logo halal, yang Garnier sama Karasan ada, tapi yang L'Oreal tiga-tiganya belum ada. Untuk tutupnya ulir dan ujung aplikatornya itu lumayan pointy. Terus ukuran lubangnya menurutku sedang aja, nggak terlalu gede maupun kecil, jadi nggak bleber untuk mengeluarkan isinya. Nah ini untuk ingredients list lengkapnya. Kalau yang parfum sama fragrance sendiri di Aqua sama Defender itu ada di terakhir banget. Terus yang Garnier itu ada di tengah rada atas. Sementara yang Karasan sama Matte and Fresh itu nggak ada. In case teman-teman menghindari, lima-limanya ini udah paraben free. Untuk yang L'Oreal itu tiga-tiganya ada alkohol denat, terutama yang Aqua sama Matte and Fresh itu ada di list ketiga banget. Tapi alkohol denat itu ada fungsinya juga, dia misalnya untuk sebagai antibakteri gitu. Selain itu alkohol juga untuk pengawet dan juga pelarut. Misalnya di sini ada benzyl alkohol di Aqua sama Garnier tapi udah di akhir-akhir. Terus ada T-butyl alkohol itu di Aqua sama Matte and Fresh. Selain itu di Aqua juga ada alkohol. Jadi alkohol itu kan dia sifatnya untuk supaya si skincare-nya lebih ringan gitu. Kalau misalkan kulitnya itu berminyak, mungkin akan diuntungkan dengan adanya alkohol ini karena dia nggak terlalu greasy dan juga lebih cepat meresap gitu. Cuman untuk yang kulitnya kering dan sensitif sebaiknya dihindari karena bisa bikin kering dan iritasi. Nah bisa dilihat yang Aqua itu dia alkoholnya paling banyak karena dia klaimnya kan watery gel sunscreen yang ringan gitu. Makanya mungkin karena itu jadi dia banyak alkoholnya juga. Terus untuk yang paling free dari alkohol itu yang Karasan. Tapi meskipun free alkohol bukan berarti dia nggak ada alkohol sama sekali, tetap ada. Jadi kelima-limanya ini ada phenoxyetanol. Cuman phenoxyetanol ini bukan alkohol yang dihindari, jadi bisa diabaikan aja sih. Ada juga alkohol yang melembabkan, misalnya di Karasan ada steril alkohol. Terus ada juga steril alkohol di Garnier, Matte and Fresh sama Defender. Nah mereka ini melembabkan dengan cara emollient karena caranya itu dengan mengisi pori, sehingga kalau kita pegang itu kulit akan terasa lebih halus, lebih smooth gitu karena emollient itu biasanya larut di dalam minyak atau oil soluble. Alkohol yang baik ini juga ada rating komedogeniknya, meskipun mungkin kalau misalkan dibaurkan dengan ingredients lain bisa turun ratingnya atau bahkan nggak komedogenik sama sekali gitu. Terus untuk emollient lain selain alkohol itu ada stearic acid, myristic acid, dan palmitic acid ada di L'Oreal yang Defender, Matte and Fresh sama Garnier. Nah ini pun juga ada rating komedogeniknya. Terus selain itu ada juga glyceryl stearat, ini di semuanya kecuali di yang Aqua. Nah glyceryl stearat ini juga bisa memicu beruntusan untuk yang gampang beruntusan, terutama fungal acne. Mungkin yang udah punya fungal acne form itu mungkin bisa memicu, men-trigger. Tapi kalau yang nggak ada juga bukan berarti terus tiba-tiba ada juga sih. Terus selain itu ada caprylic atau caprylic glycerid, ada alkyl benzoat, dilisetin, terus isopropyl adipat itu ada di Karasan semua. Sementara di isopropyl sebacetat dan isononanoat itu ada di Aqua sama Karasan. Nah yang Aqua itu cuma ada dua itu aja. Sementara yang Defender itu ada squalene, terus ada isohexadecan juga. Nah selain itu ada juga glikol yang biasanya kita tahu itu humectant, itu di sini sifatnya emollient. Misalnya di Karasan itu ada propilen glikol di kaprilat atau di kaprat, bukan di keprat. Terus ada glikol juga, kaprylyl glikol di Defender sama Garnier. Tapi di inside cover kaprylyl glikol ini juga humectant. Jadi humectant itu bekerja dengan menarik air dari lingkungan sekitar, sehingga kalau kelembaban udaranya itu lagi tinggi, lagi lembab, kulit kita juga akan lembab. Tapi kalau misalkan udaranya lagi kering, justru dia akan narik air dari lapisan kulit yang lebih dalam untuk ditarik ke permukaan kulit, sehingga permukaan kulit akan lebih terhidrasi. Tapi kulit kita kan lama-lama juga kalau ditarik terus akan kering. Apalagi kalau misalnya tidak di seal, tidak dikunci, dia akan menguap. Apalagi yang di kulit kering dia kan nggak ada sebumnya. Jadi kalau misalkan nggak ada ingredients pelembab lain, itu justru akan semakin kering. Sementara humectant di kulit berminyak ini sangat-sangat bagus karena dia water based, jadi kemungkinan untuk menambah minyak dan mungkin memicu jerawat itu akan lebih rendah. Tapi meski demikian untuk butilan glikol itu ada rating komedogeniknya. Ini ada di hampir semuanya kecuali yang Garnier. Terus selain itu ada juga di propylen glikol, tapi aku kurang tahu apakah ini humectant atau enggak. Cuman yang pasti humectant itu propylen glikol ini hampir semuanya ada, kecuali di Aqua sama yang
Garnier. Selain itu ada juga glycerin. Kalau glycerin ini kayaknya umum banget ya, di semua skincare itu kayaknya hampir semuanya ada glycerin. Jadi ini kelima-limanya juga ada glycerin. Terus ada juga hydrolyzed hyaluronic acid di Aqua. Jadi seperti kita tahu HA itu ingredients yang emang bagus banget untuk mengikat air. Dia lebih banyak mengikat, apalagi di hydrolyze, jadi penetrasinya akan lebih bagus lagi. Terus di Karasan ada sodium hydroxide, di Garnier sama Defender ada aluminium hydroxide, dan ada PEG 20 di Aqua. Ada juga star ingredients yang bersifat humectant, misalnya niacinamide. Ini di Defender lumayan tengah atas, terus di Garnier ini atas-atas banget, dan di Karasan juga lumayan atas. Nah, niacinamide ini atau vitamin B3 seperti kita tahu dia fungsinya juga untuk brightening, untuk mencerahkan, untuk anti acne juga bahkan, dan dia juga bisa mengontrol produksi sebum. Ada juga vitamin E atau tocopherol acetate di kelima-limanya. Jadi vitamin E itu bagus untuk antioksidan, untuk anti aging gitu. Tapi meski begitu dia juga ada rating komedogeniknya kalau buat yang gak cocok. Terus untuk di Aqua dia ada adenosine, ini cell communicating ingredients yang bagus. Terus di Defender itu ada BHT, ini untuk antioksidan. Terus di Matte and Fresh dia ada ginger root extract, jadi ini bagus untuk soothing juga. Terus dia juga ada aromanya, jadi mungkin salah satu penyumbang aroma di Matte and Fresh itu adalah ginger root extract ini. Terus selain itu juga ada ekstrak-ekstrak. Untuk yang L'Oreal itu ketiga-tiganya ada seed cake extract. Di Garnier kan dia juga ada lemon extractnya. Bisa aja ada bahan-bahan lain yang memicu kulit untuk iritasi gitu. Sementara kalau misalkan vitamin C ya, kalau aku sendiri prefer yang udah langsung vitamin C aja gitu, nggak usah semua-muanya diekstrak. Yang kulitnya sensitif ya mungkin bisa memicu iritasi, salah satunya karena ekstrak-ekstrak itu gitu. Tapi untuk Garnier dia juga ada vitamin C murni dalam bentuk ascorbyl glucoside. Terus untuk yang Karasan dia juga ada Oryza sativa extract, ini adalah ekstrak beras yang di highlight juga. Ya seperti kita tahu beras itu bagus untuk brightening, makanya banyak yang pakai skincare air perasan beras gitu kan. Terus ada juga Marubium vulgar extract, ini aku juga baru tahu dari Karasan. Kalau di Karasan dia disebutnya city stem, jadi dia bagus untuk soothing juga. Untuk efeknya jangan terlalu beradab lebih, mungkin dia cuma membantu kinerja si sunscreennya supaya lebih terproteksi secara optimal. Karena sunscreen dipakai di step terakhir, aku sendiri prefer pakai yang ada occlusive agent-nya. Jadi occlusive agent itu bekerja dengan mengunci atau ngelock atau ngesil skincare yang dipakai sebelumnya. Jadi dia kayak membentuk lapisan di atas permukaan kulit gitu, supaya skincare yang di bawahnya itu tidak menguap. Nah, untuk occlusive yang masih aman untuk kulit yang berminyak itu adalah silikon atau dimeticon. Nah, ini di keempat sunscreen ada kecuali yang Defender. Terus untuk yang Karasan ini ada dua bentuk dimeticon. Terus ada juga silika di keempat sunscreen itu. Yang paling banyak itu di Karasan. Kalau misalnya di Defender karena nggak ada silikon tapi dia ada mica. Mica itu biasa dipakai di kosmetik, jadi dia kayak ada efek mengkilap gitu kali ya. Kalau di Garnier ini juga ada talc yang biasa dipakai di bedak. Jadi mungkin yang Garnier ini feelnya akan kayak pakai bedak gitu. Bukan sunscreen namanya kalau nggak ada ingredients UV filter. Jadi untuk kesamaan dari Aqua, Defender, dan Karasan itu ada ethylaxyl methoxyinamide atau biasa disebut octinoxate. Dia adalah chemical sunscreen yang larut di dalam oil atau minyak. Dia melindungi dari sinar UVB tok tanpa sinar UVA dan sangat tidak stabil karena dia kehilangan efektivitasnya sebesar 10% hanya dalam waktu 35 menit aja. Nah, di pengujian in vitro yang dilakukan tidak di manusia langsung, dia ada pengaruh ke hormon estrogen. Tapi kan sebenarnya ini diuji di hewan ya, bukan di manusia langsung. Jadi sebenarnya aman. Tapi kalau misalkan lagi hamil atau misalnya punya anak di bawah usia 2 tahun, sebaiknya tetap pilih yang fisikal aja sih. Kemudian ada bisetil lalalatriazine di Aqua sama Defender. Disebut Tenosop S, dia adalah salah satu sunscreen terbaik saat ini karena dia chemical sunscreen yang udah broad spectrum atau melindungi dari sinar UVA dan UVB, dan dia sangat-sangat stabil. Terus dia juga tidak terlalu banyak diserap oleh kulit, makanya dia tidak mempengaruhi hormon. Terus ada Trimethyl trisiloxane di Aqua, Defender, dan Matte. Disebut Maxoril XL, ini adalah sunscreen eksklusifnya L'Oreal Group, makanya dia cuma ada di L'Oreal. Dia adalah chemical sunscreen yang larut di dalam oil atau minyak dan udah melindungi dari UVA dan UVB secara stabil. Terus ada di Etaluminolala di Aqua sama Defender. Kita sebut Uvinil A+ aja. Dia adalah chemical sunscreen yang terbaru, bagus karena proteksi dari UVA-nya itu sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat stabil.
Terus di Aqua ada metilen bislalala atau kita sebut tinosorm aja. Dia itu saudaraan sama tinosorm S yang namanya sama-sama bis tadi. Dirinya sendiri dia udah hybrid, makanya dia ada white cast karena gabungan chemical dan physical. Terus proteksinya dia udah melindungi dari UVA dan UVB dengan sangat stabil. Makanya dia biasa dipakai untuk menstabilkan ingredient sunscreen lain, misalnya kayak Actinoxide tadi. Terus dia itu tidak larut di air maupun oil, tapi dia itu kayak partikel mikro gitu. Cuman tenang aja karena dia nggak nyerap ke kulit dan tidak mempengaruhi hormon estrogen. Terus ada ethylaxyltriazone di semua L'Oreal dan Garnier. Disebut Uvinol T150 adalah chemical sunscreen generasi baru. Dia melindungi dari sinar UVB yang sangat-sangat stabil. Dia ini larut di dalam oil atau minyak, terus nggak ada warnanya, nggak ada baunya, pokoknya nih bagus. Terus ada titanium dioxide di Defender, Matte and Fresh sama Garnier. Bahkan yang Defender itu ada 2, salah satunya ada kode warnanya, dan Garnier ada 3 dan ada kode warnanya juga. Jadi cara kerjanya kayak payung. Kalau misalnya ada sinar UV dia langsung dipantulkan gitu. Tapi ternyata studi tahun 2016 mengatakan bahwa mineral sunscreen itu cara kerjanya bahkan lebih banyak diserap. Untuk yang dipantulkan itu hanya sedikit di sinar tanpa aja. Sementara untuk di sinar UV dia lebih banyak diserap dibanding yang dipantulkan. Tapi mau gimana pun cara kerjanya dia tetap bagus karena broad spectrum, melindungi dari sinar UVA dan UVB, dan dia juga sangat stabil. Cuman downside-nya adalah dia white cast, jadi ada tint putih-putih gitu, dan biasanya di industri itu dikali dengan bikin nanopartikelnya. Cuman takutnya adalah dia bikin masalah baru karena penetrasinya kan bisa lebih tinggi dan takutnya akan membuat radikal bebas. Tapi tenang aja, untuk studi tahun 2009 mengatakan bahwa nanopartikel dari titanium dioxide dan zinc oxide itu tetap ada di permukaan dan sebagaimana mestinya gitu. Terus ada terelalala di kompor sulfonic acid di Defender sama Matte and Fresh, kita sebut e-capsule atau Maxorel SX. Nah, ini saudaraan sama Maxorel XL tadi, sama-sama sunscreen agent yang eksklusif dari L'Oreal Group. Terus tere ini dia larut di dalam air dan memproteksi dari sinar UVA. Kemudian ada ethylaxyl salicylate di Matte and Fresh dan Garnier. Disebut octyl salicylate atau octisalate adalah sunscreen chemical yang teksturnya itu oily liquid dan warnanya rada kekuningan gitu. Makanya dia biasa dipakai untuk melarutkan UV filter lain yang teksturnya lebih solid. Untuk perlindungannya dia hanya melindungi dari sinar UVB dan tidak strong kalau misalkan dipakai sendiri, makanya harus dikombin sama sunscreen lain. Terus ada penylala sulfonic acid di Matte and Fresh sama Garnier. Penylbenzimidazole sulfonic acid atau ensolizole, lancar aku nyebutnya. Jadi dia chemical sunscreen yang memproteksi dari sinar UVB dan udah stabil, makanya bisa dipakai untuk memproteksi UV filter lain yang nggak stabil kayak avobenzone. Nah, dia juga bagus untuk oily skin karena dia larut dalam air dan bisa membuat tekstur light gitu. Ada Autocrylan di Matte and Fresh, Garnier sama Karasan. Ini lumayan banyak dipakai juga, adalah chemical sunscreen yang larut di dalam oil. Dia melindungi dari sinar UVB tapi nggak strong kalau misalkan dia dipakai sendiri. Tapi kelebihannya adalah dia stabil banget karena hanya kehilangan 10% dalam waktu 95 menit, berarti sekitar 1,5 jam gitu. Makanya dia bisa dipakai untuk menstabilkan UV filter lain, misalnya kayak avobenzone gitu, dan untuk mengimprove water resistant dari suatu produk sunscreen. Cuman ya meskipun dia tuh aman, kalau untuk kulit yang sensitif ketoprofen atau bocil yang kulitnya sensitif sebaiknya dihindari ya karena bisa berefek. Terus terakhir ada butyl methoxydibenzoylumetan di Matte and Fresh, Garnier sama Karasan. Kita kenal avobenzone, kayaknya adalah satu-satunya sunscreen chemical yang tersedia global yang melindungi proper dari sinar UVA, baik UVA 1 maupun UVA 2. Cuman masalahnya dia nggak stabil karena dia kehilangan 36% efektivitas kapasitas dalam menyerap UV-nya hanya dalam waktu 1 jam aja. Makanya kita harus rajin-rajin reapply sunscreen. Nah, kalau untuk menstabilkan dia, kalau misalnya dikombin dengan UV filter yang mineral kayak titanium dioxide dan zinc oxide, ini bukan ide yang bagus karena justru jadi nggak stabil. Tapi overall dia udah bagus, aman, dan non-irritating, juga tidak mempengaruhi hormon estrogen. Kalau warnanya sih mirip-mirip ya, sama-sama putih, terus ada hint kuningnya, tapi tingkat kuningnya emang beda-beda tergantung dari ingredient sunscreen yang dipakai. Untuk teksturnya, kelima sunscreen ini sama-sama nggak runny, tapi bisa dilihat yang Karasan dia yang paling tebel, padat kayak whipped cream gitu. Sementara yang lainnya kayak milky dan kalau dibaurin jadi lotion yang watery. Tapi kalau misalkan dari aromanya, untuk yang
Aqua sama Matte and Fresh itu dia yang nyentrong banget, aku nggak tahu mungkin karena alkoholnya kenceng. Terus yang Defender itu juga kenceng tapi dia ada wangi-wangi mbak-mbak gitu. Sementara yang Garnier wanginya itu ya khasnya Garnier yang kuning, dia kayak sitrusi gitu, seger. Terus yang Karasan ini yang baunya paling sheer. Terus kalau rasanya jujur aku nggak sengaja makan, lima-limanya tuh sama-sama pahit sih, jangan dimakan ya. Tapi untuk takaran pemakaian sunscreen seperti kita tahu dia sebanyak 2 jari. 2 jari itu untuk wajah dan leher. Ingat ya, 2 jari bukan 2 ruas jari, karena untuk 1 jari itu kan ruasnya ada 3 ya. Jadi sebenarnya 2 jari full. Nah, untuk 2 jari itu sebenarnya karena 1,25 mili untuk wajah dan leher ya kira-kira segitu gitu. Jadi untuk mempermudah ya kita pakai takaran 2 jari aja. Nah, kalau misalkan kita pakai di satu area atau misalnya untuk satu area wajah aja atau misalnya untuk satu bagian tangan itu ya sebenarnya tergantung luasan, tapi kira-kira ya 1 jari gitu. Jadi kalau misalkan pakai jilbab, kalau aku sih cuma pakai 1 jari di muka aja. Terus kalau misalkan mau versi limitnya yang emang ini adalah takaran pemakaian sunscreen yang diuji di lab, itu adalah sebanyak 2 mg per cm persegi. Jadi kalau misalkan luas wajah kita itu panjangnya 20 cm dari atas ke bawah, terus lebarnya itu 15 cm dari kanan ke kiri, kan luasnya kira-kira 300 cm persegi ya. Jadi sunscreen yang kita pakai itu dari 300 cm persegi itu dikali dengan 2 mg. Jadi kira-kira 600 mg atau 0,6 gram. Jadi untuk yang Karasan sample size itu karena dia ukurannya 3 gram, kalau buat muka tok dia cuma 5 kali pakai aja. Tapi kalau cuma sama leher itu ya kira-kira 2,5 kali ya, 2 kali lah. Jadi sekali pakai terus paling sekali itu udah langsung habis. Kelima sunscreennya udah aku taruh di tangan semua dan aku pisahin dengan garis supaya luasannya itu hampir mirip ya setidaknya. Dan untuk yang Aqua itu gampang banget ngeblendnya, gampang nyebar. Terus pas awal apply ada putih-putihnya gitu. Yang Karasan meskipun tadi kelihatannya tebel tapi ternyata pas di blend dia gampang juga. Dia kayak melting gitu loh, lucu sih teksturnya. Terus ada putih-putih tapi dia sheer banget putih-putihnya. Terus untuk yang Matte and Fresh dia kelihatannya rada paling kuning tapi pas di blend ternyata dia ya putih-putih aja. Untuk tingkat ngeblendnya hampir kayak Aqua Essence tapi lebih berat sedikit. Terus untuk yang Garnier ini kelihatannya dia paling putih gitu, dan kalau di blend sebenarnya gampang juga nyebarnya, tapi untuk biar supaya dia rata itu agak susah karena putih-putihnya lumayan mendominasi. Jadi pastiin dia bener-bener rata supaya nggak meninggalkan jejak kayak sidik jari. Dan yang Defender ini sama kayak Garnier, mirip-mirip, gampang dibaurin tapi untuk ngeratainnya yang rada susah. Nah, ini look finishnya kelihatan mana yang white cast dan enggak. Untuk yang Aqua Essence itu dia udah nyerap tapi tetap ninggalin efek glowing. Yang Karasan kayaknya dia nggak glowing tapi ternyata pas dipegang dia ngambang kayak nggak nyerap gitu loh. Terus untuk yang Matte and Fresh dia masih licin dan lengket tapi ada yang nyerap, cuman ada yang bikin lapisan juga. Terus yang Garnier ini kelihatannya aja ngeset tapi ternyata dia lengket. Dan yang Defender juga dia masih lengket. Jadi pastiin untuk tetap tunggu 15 menit ya minimal sebelum benar-benar kita pakai panas-panasan. Nah, ini aku akan bandingin foto tanpa flash dan dengan flash. Untuk takarannya aku sesuaikan dengan takaran pemakaian sunscreen dan yang biasanya aku pakai di muka itu seberapa, jadi ketebalannya bisa lihat dari sini gitu. Nah, ini yang tanpa flash. Untuk yang atas ini bener-bener pakai matahari tok tapi rada gelap, sementara yang bawah ini pakai matahari tapi mode otomatis jadi rada diterangin gitu. Terus ini yang pakai flash, yang atas itu mode center, jadi kayak kalau kita di ruangan terus ada lampunya, sementara yang bawah ini mode center yang jepret gitu, jadi kayak kalau misalkan kita pakai kamera terus cekrek ada flashnya gitu. Nah, kalau kita bandingin sebenarnya yang Defender sama Garnier itu karena white castnya kenceng banget, mau pakai flash atau enggak ya juga dia tetap masih kelihatan banget. Apalagi yang pakai flash itu bener-bener langsung kelihatan lebih ketara banget. Dan kalau misalkan kita ngeblendnya nggak rata, pas pakai flash itu lebih kelihatan belentang-belentongnya. Terus untuk yang Aqua sama Matte and Fresh ini ya sama aja, dia ada putih-putihnya tapi dikit banget dan kelihatan lebih fresh aja gitu di muka. Sementara yang Karasan dia sama banget kayak warna kulit asli kita, nggak ada white cast sama sekali, seringan itu untuk looknya. Jadi sesuai ya sama klasifikasi sunscreennya. Untuk yang Karasan karena pure chemical jadi nggak ada white cast sama sekali. Untuk yang Aqua ada white castnya tipis banget karena tadi ada Tinoshop M yang emang hybrid. Terus untuk yang Matte and Fresh ada titanium dioxide tapi nggak ada kode warnanya, jadi white castnya juga nggak kenceng banget. Terus untuk yang Defender sama Garnier ada titanium dioxide dan ada kode warnanya, jadi bener-bener tone up banget. Untuk
Selanjutnya ini aku attach untuk sebagai alas foundation dari Wardah Lightening. Ini maaf banget aku ngambilnya kebanyakan. Untuk ngeblendnya sebenarnya tergantung teknik makeup kita ya. Kalau misalnya di tap-tap aja sebenarnya nggak ada masalah. Untuk yang aqua karena dia udah nyerap, terus matte and fresh ini juga nggak ada masalah, karasan juga. Tapi untuk yang Garnier sama Defender karena dia ada putih-putih yang nyentrong banget, rada tricky karena kalau misalkan dia belum nyerap terus dia kayak keangkat dan agak merubah warna si foundationnya gitu. Kalau makeupnya itu kita cuman pakai bedak toh. Di sini aku pakai bedak Wardah yang nggak ada warnanya, itu apa namanya, translucent. Jadi kalau misalkan dipakai dengan bedak itu sebenarnya dia cuma buat ngeset aja ya. Kita lihat yang aqua essence yang nggak ada masalah, dia ya udah langsung nempel aja gitu. Terus yang karasan karena dia rada peeling jadi rada ada yang keangkat gitu. Terus yang matte and fresh dia sebenarnya bukan peeling tapi kayak ada oil yang nempel juga. Terus yang Defender sama Garnier juga sama, kayak ada yang keangkat gitu. Nah setelah aku pakein makeup juga akan aku bandingin foto dengan flash dan tanpa flash. Untuk yang tanpa flash sebenarnya ya sama aja ya, sama kayak yang pakai flash. Untuk yang pakai bedak itu sama aja kayak semula, cuman dia lebih matte aja, nggak ada shiny-nya. Sementara yang pakai foundation itu untuk yang 3 dari kiri ya kayak warna foundation kita nggak ada masalah. Tapi untuk yang Defender sama Garnier kalau misalnya kita ngeblendnya nggak rata kelihatan banget bentang-bentongnya, apalagi yang pakai flash. Untuk pilih enggaknya sebenarnya bisa dilihat dari ingredient silikon. Untuk yang Aqua Fresh Essence itu ada 2 tapi nggak di atas-atas banget, jadi feelingnya itu minim, apalagi dia teksturnya ringan dan nyerap gitu. Sementara yang karasan ini ya ampun rontok banget karena dia paling banyak silikonnya, ada 3 dan ada yang di atas-atas gitu. Kalau nggak diset pakai bedak ini lebih parah lagi feelingnya. Terus untuk yang matte and fresh dia juga peelingnya tuh ya lumayan kenceng tapi nggak sekenceng karasan karena dia ada 2 dan salah satunya ada yang lumayan atas-atas gitu. Terus untuk yang Garnier ini juga ada 2 silikon sebenarnya tapi nggak seatas yang matte and fresh, jadi masih ada peeling tapi kalau dibanding matte and fresh itu masih kencengan yang matte and fresh. Terus untuk yang Defender sebenarnya dia nggak ada silikonnya kan tadi, tapi karena dia ada ingredients yang masih ngelapisin kulit gitu dan apalagi dia lengket jadi masih ada transfer yang lumayan peeling gitu, cuman minim sih. Nah untuk pemakaian seharian aku tes di indoor aja dan cuman pakai sunscreen doang tanpa pakai step skincare yang lain. Dan di sini aku tes Aqua Essence dengan keempat sunscreen lain. Untuk yang Aqua versus Garnier jelas banget yang Garnier itu putih bentang-bentong dan kelihatan minyakan banget. Nah ini yang bagian atas kelihatan ya, yang Garnier itu kayak kusem gitu, kusemnya tapi karena ada putih-putihnya jadi nggak begitu kelihatan. Sementara yang Aqua Essence dia masih seger-seger aja. Terus untuk yang Aqua versus matte sama juga, yang Aqua masih fresh, sementara yang matte aku nggak tahu kenapa padahal klaimnya matte tapi malah minyakan dan kusam. Terus untuk yang Aqua versus Defender ini mirip sama Garnier ya, dia ada putih-putih bentang-bentong dan kalau misalnya kena minyak juga makin kayak aneh gitu. Terus aku bandingin sama karasan, sama-sama ringan dan agak susah ya membedakannya. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih detail lagi sebenarnya yang karasan itu agak sedikit lebih berminyak gitu. Jadi kalau di sini kita bisa simpulkan yang Aqua Essence itu yang paling ringan. Nah, selanjutnya aku penasaran untuk yang Garnier matte sama L'Oreal matte sama-sama klaimnya matte tapi mana yang lebih matte. Nah ini ternyata dua-duanya nggak ada yang benar-benar matte, tapi kalau dibandingin yang Garnier itu lebih matte dibanding yang L'Oreal. Yang L'Oreal itu benar-benar becek banget. Terus untuk yang Garnier versus karasan udah jelas karasan yang lebih ringan, meskipun yang karasan sebenarnya masih sedikit oily. Nah kalau Garnier sama Defender sama-sama ada white cast, mana yang lebih ringan? Jujur di aku untuk yang Garnier itu lebih bisa ngeset dibanding yang Defender. Defender itu lengket banget. Nah ini perbedaannya, yang atas Defender itu bener-bener aku pakai kacamata dia langsung transfer hilang gitu, pokoknya dia kesenggol dikit dia udah langsung hilang. Sementara yang Garnier itu lebih ngeset dibanding yang Defender. Nah kalau Defender sama matte ini ya kelihatan yang matte itu ternyata lebih oily gitu, sementara yang Defender lebih ke lengket. Jadi untuk pemakaian seharian mana yang paling kusam dan paling oily? Kalau di pemakaianku tergantung cuaca, mau indoor mau outdoor itu tergantung cuaca. Cuman kalau
di hari yang sama kalau dipakai di outdoor itu lebih berminyak lagi pas aku pakai berjemur. Nah kalau misalkan dilihat dari sini, ini kelihatan yang Aqua sama Karasan itu yang ada glowing, tapi glowingnya tuh glowing yang masih fresh aja, dipakai seharian tuh masih seger-seger aja gitu loh di aku, karena waktu pakai ini tuh nggak begitu lembab. Cuman kalau lagi berminyak mungkin yang Karasan akan sedikit lebih kusam dibanding yang Aqua ya, karena kalau yang Karasan itu lebih banyak emoliennya dan lebih licin, lebih oily gitu. Cuman kalau dari looknya sebenarnya masih fresh aja sih, jadi klaimnya dia aku setuju sih, lumayan setuju. Tapi untuk yang matte and fresh, dia sebelum di outdoor yang panas aja dia udah oily, apalagi kalau di panas-panasan itu dia makin kilang minyak gitu. Sementara yang Garnier sama Defender karena dia putih-putih, sebenarnya dia berminyak dan lengket, tapi agak kesamarkan sama si putih-putihnya gitu. Untuk ketahanan dari gesekan, semua sunscreen tuh nggak ada yang tahan gesekan sebenarnya, tapi dari percobaan kita tadi, tes tadi kan sebenarnya kelihatan mana yang paling transfer atau enggak. Nah di sini aku mau kasih lihat noda di jilbab yang aku pakai. Ini yang Garnier sama Defender, dua-duanya sama-sama ada putih-putihnya, cuman yang Defender sedikit lebih banyak karena dia lebih lengket. Sementara yang Garnier karena dia lebih ngeset jadi lebih sedikit. Yang Garnier sama Defender tadi kan ada titanium dioxide yang pakai kode warna juga, jadi ya wajar aja kalau dia transfer gitu. Cuman yang Garnier dia ada klaim tidak meninggalkan noda di hijab, tapi ternyata tetap transfer. Menurutku harus tetap dicat juga sih. Terus untuk yang matte and fresh, dia ada titanium dioxide tapi nggak ada kode warnanya gitu, jadi warna si putih-putihnya tuh lebih subtle, bahkan dia rada kekuningan gitu. Kalau misalkan di hijab dia transfernya sangat minim, lebih ke oilnya aja sih yang ke tap ke hijab atau ke masker gitu. Terus untuk yang Aqua karena dia nyerap jadi dia paling enggak transfer, dan yang kalau Karasan dia nggak ada noda tapi karena dia peeling jadi transfernya itu lebih ke berdaki rontok gitu. Nah dari keringetnya masing-masing aku pakai buat sepedaan, aku pakai kanan kiri gitu. Dan kalau misalkan aku sepedaan pas keringetan lagi gobes, pasti mereka akan lunturnya banyak dan ya kelihatan bentang-bentang gitu, terutama yang Garnier sama Defender karena mereka ada putih-putihnya. Sementara kalau yang lain itu lebih nggak kelihatan sih, tapi sama-sama luntur juga. Kalau misalkan di keringat yang nggak begitu gobes, meskipun ya lunturnya masih di tempatnya, tapi karena aku pakai jilbab jadi dia kena gesekan juga, makanya dia tetap luntur. Tapi kalau nggak kena gesekan, pas aku tunggu keringatnya sampai kering, dia kayak ngeset lagi, tapi tetap aja nggak serata pas awal apply. Jadi pastiin kalau kalian habis olahraga itu di reapply. Apalagi 5 sunscreen ini juga nggak ada klaim waterproof atau sweatproof, dan juga tidak ada klaim untuk dipakai olahraga gitu. Nah, untuk lebih pastinya aku akan tes pakai air. Di sini aku semprotin untuk semua area sunscreen. Kalau misalkan airnya itu sampai gobes kayak gini, sebenarnya nggak ada yang bener-bener nggak luntur, semuanya luntur. Cuman yang Defender sama Garnier karena dia putih-putih jadi lebih kelihatan lagi lunturnya gitu. Terus ini juga kalau dipegang sebenarnya semuanya licin gitu. Dan kalau misalkan dipegang kan berarti kena gesekan, sama aja kayak pas keringet tadi. Yang tiga dari kiri, Aqua, Karasan sama matte and fresh itu tetap aja dia putih-putih gitu. Kalau yang Defender sama Garnier belum digosok aja dia udah putih-putih gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman habis wudhu atau habis renang, pastiin harus benar-benar reapply sunscreen ya. Oh ya, ngomong-ngomong, ini kan aku ngetesnya airnya di spray ya, jadi ada tekanan juga di situ, makanya lunturnya lebih kelihatan gitu. Cuman kalau misalnya airnya itu ngalir doang, nggak akan seluntur ini sih. Apalagi untuk yang Garnier, matte and fresh sama Karasan itu ada octoprilene yang lebih water resistant gitu. Terutama yang Garnier karena dia agak di atas gitu octoprilene-nya. Cuman karena Garnier itu kelihatannya nggak matte banget, jadi ya tetap bisa luntur juga sih. Untuk iritasi, kelima-limanya ini bikin gatal-gatal sampai aku garuk-garuk sekitar setengah sampai 1 jam pertama. Nah itu mungkin karena aku mengaplikasikannya tuh terlalu barbar. Jadi untuk pengaplikasiannya sebaiknya di blendnya itu di tap-tap aja, jangan terlalu digosok kenceng supaya nggak panas. Soalnya di ini kelima-limanya kan ada ingredients chemical sunscreennya. Biasanya kalau di aku yang chemical itu lebih bikin iritasi, terutama di area mata. Jadi aku kan ngeplaynya sampai ke kelopak mata dan bawah mata gitu. Untuk yang L'Oreal Matte, Defender, Aqua, Garnier, bahkan Karasan itu semuanya bikin aku iritasi, dan di jam ketiga itu mulai nangis. Nah kalau yang Garnier sama L'Oreal itu udah ada warning untuk menghindari area mata, sementara yang Karasan itu nggak ada, tapi ternyata semuanya bikin iritasi mulai dari jam kedua gitu. Jadi sebaiknya jangan terlalu dekat ke area mata, karena nggak dipakai di area mata pun kalau misalnya kena angin itu kadang suka bikin perih, dan kalau udah perih hidung pun jadi ikut
putih dan beler gitu. Sinar tambak terdiri dari red, green, blue. Nah, penelitian terbaru blue light itu juga berpengaruh ke kulit karena blue light juga panjang gelombangnya lebih panjang dari sinar UV dan dia bisa berpengaruh ke penggelapan, noda hitam atau penuaan dini gitu. Nah, blue light ini bisa bersumber dari sinar matahari maupun dari benda digital misalnya kayak laptop, HP atau pokoknya monitor-monitor gitu. Nah, kalau untuk proteksinya, 5 sunscreen ini nggak ada yang ngeklaim untuk memproteksi dari blue light. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi lebih prefer untuk mengaktifkan blue light filter aja sih supaya lebih aman. Selain blue light, kita juga harus melindungi kulit kita dari sinar UVA. Sinar UVA ini panjang gelombangnya lebih panjang dari sinar UVB, jadi dia bisa tembus kaca. Makanya kalau kita di indoor tapi ada genteng kaca atau jendela itu pasti udah kepapar, makanya kita harus tetap pakai sunscreen. Nah, untuk melihat proteksinya aku kurang bisa melihat karena UVA itu kan dampaknya ke aging, ke penuaan dini, noda hitam, flek hitam kayak gitu. Jadi mungkin efeknya akan lebih jangka panjang. Nah, kalau untuk melihat proteksinya kita lihat dari PA-nya aja. Semakin banyak plusnya itu proteksinya semakin tinggi. Kalau yang L'Oreal itu plusnya udah 4 semua dan emang low UVA. Dari ingredientsnya pun dia juga udah sangat tinggi dan sangat stabil. Nah, kalau yang Garnier itu masih satu perusahaan sama L'Oreal tapi dia plusnya cuma 3. Kalau aku lihat di ingredientsnya itu dia pakai avobenzone untuk UVA 1 dan 2 itu emang udah proper tapi emang nggak stabil. Nah, kalau kita lihat proteksi yang paling potent itu dari titanium dioxide itu dia juga sangat stabil dan tinggi. Tapi kalau yang terbaiknya itu di UVB sama UVA 2. Jadi kenapa plusnya cuma 3? Kalau menurutku ya itu karena ada sinar UVA 1 mungkin sebagian yang agak kurang stabil mungkin, tapi sebenarnya itu udah sangat bagus juga karena dia plusnya udah 3. Sementara yang Karasan dia plusnya udah 4, cuman aku nggak tahu kenapa dari ingredients listnya tuh aku lebih mantap kalau yang di L'Oreal sih. Karena kalau Karasan itu dia UV filternya kan tadi cuma 3 dan untuk perlindungan dari UVA nya itu dia pakai octocrylene di sebagian UVA 2. Jadi untuk UVA 1 nya belum. Untuk yang UVA 1 dia pakai dari avobenzone tapi itu nggak stabil. Di sini plusnya udah 4. Aku nggak tahu ngujinya gimana karena dia diuji secara in vitro dan aku juga orang awam. Mohon koreksi di bawah kalau misalnya salah. Untuk perlindungan dari polusi, kelima-limanya ini ngeklaim bisa melindungi dari debu polusi. Tapi kalau di pemakaian outdoor, aku pribadi biasanya yang lebih cepat kusam itu yang emang finishnya lengket atau oily. Jadi dari kelima sunscreen ini, untuk yang L'Oreal Matte, Defender, sama Garnier itu yang lebih gampang nempel si debu dan kotorannya. Jadi pastiin setelah pakai sunscreen itu kita harus benar-benar double cleansing supaya nggak terjadi ya misalnya radikal bebas atau bikin beruntusan jerawatan. Untuk pemakaian di panas terik 5-5-nya masih nyeleki tapi emang nggak semenyengat kalau yang nggak pakai sunscreen, karena yang nggak pakai sunscreen itu aku sampai garuk-garuk karena rasa kayak digigit semut gitu loh. Tapi kalau untuk menyengatnya mungkin ada pengaruh dari ingredient soothingnya ya. Tapi kalau di aku pribadi ingredient soothing itu cuman kerasa sensasi dingin itu waktu awal apply doang. Setelah itu pas kena panas ya udah dia tetap nyelekit. Terus untuk kerasa panasnya juga menurutku nggak bisa dilihat dari situ untuk proteksinya karena 5-5-nya ini kan ada ingredients yang emang nyerap UV dan diubah ke energi panas. Jadi kalau ada anget-anget itu ya wajar sih. Selanjutnya untuk UVB karena panjang gelombangnya nggak sepanjang UVA, jadi kita kena UVB kalau di luar aja, kalau outdoor tok. Kalau misalnya mendung pun dia juga bisa kehalau sama si awannya. Jadi kalau misalkan mendung sebenarnya untuk SPF itu ya kita bisa skip dulu, tapi kan UVA itu ada sepanjang hari jadi tetap harus pakai sunscreen juga. Nah, untuk proteksi UVA UVB ini aku tes berjemur. Jadi aku nge-apply sunscreen 5-5-nya itu mulai jam sekitar setengah 12, terus akhirnya jam 12 kurang seperempat itu aku selesai nge-apply. Berusaha supaya takarannya itu sesuai dengan takaran pemakaian sunscreen ya. Kalau misalnya aku pakai di wajah ketebalannya segitu. Nah, terus karena aku nunggu nyerap dia itu supaya biar aku yakin, jadi aku pakai mulai berjemur itu sekitar jam 12 seperempatan. Terus aku berjemur sekitar 1 jaman aja karena ini lagi panas banget. Jadi aku pikir 1 jam aja udah cukup dan ini aku selesai sekitar jam 1 lebih seperempatan gitu. Terus ini dia hasilnya. Jadi untuk yang paling kanan sama kiri itu kemerahan dan gosong jelas saja karena itu yang nggak pakai sunscreen. Terus untuk yang paling kiri Aqua, terus paling kanan Defender sama sebelahnya Garnier itu menurutku mantep banget proteksinya. Meskipun sebenarnya
Kalau yang SPF 50 itu kan dia membloknya sekitar 98%, jadi nggak 100%, tapi itu juga udah mantep banget. Terus untuk yang matte and fresh, sebenarnya kalau dari ingredientsnya kan dia juga bagus banget, sama kayak L'Oreal yang lain, tapi kalau di aku itu rada menggelap sedikit. Terus untuk yang Karasan yang nomor 2 itu dia SPF-nya paling rendah di antara yang lain, dia cuma 45, jadi dia kelihatan ya nggak semantep yang 3 pertama tadi ya, meskipun dia nggak semenggelap yang matte and fresh, tapi dia nggak semantep yang 3 tadi. Nah kalau sebenarnya setauku SPF 50 sama 45 itu bedanya cuma tipis sih, jadi nggak mungkin karena itu juga ya. Terus kalau yang matte and fresh kenapa kok bisa rada menggelap, menurutku karena ini pas awal apply itu yang tekstur si lotion sama oilnya tuh kayak kepisah gitu loh, kayak nggak nyampur. Jadi kalau misalkan teman-teman pakainya yang mungkin full size kan itu botol ya, jadi itu sebaiknya dikocok dulu supaya ingredientsnya tuh nyampur, karena mungkin untuk ingredients yang nggak nyampur ini bisa mempengaruhi proteksi juga. Apalagi kalau dari ingredients tadi kan dia pakai avobenzone. Avobenzone itu nggak stabil dan dia distabilkan dengan ada titanium dioxide salah satunya. Padahal kalau avobenzone digabung sama mineral sunscreen itu jadi nggak stabil. Oh ya BTW, untuk tes yang aku lakukan di sini itu murni review hasil pemakaianku sendiri. Meskipun untuk pemakaiannya itu aku berusaha menggunakan sesuai dengan pemakaian yang seharusnya, tapi mungkin ada segelintir human error atau faktor cuaca atau faktor lain yang mempengaruhi. Jadi hasilnya mungkin nggak akan akurat banget. Untuk yang hasil yang paling valid itu tetap harus dari lembaga yang kredibel yang ngetesnya. Jadi kesimpulannya, untuk tekstur dari yang teringan ke terberat sebelum di-apply itu paling ringan yang Aqua karena dia watery gel gitu, terus matte and fresh, terus Defender, terus Garnier karena Garnier itu titanium dioxide-nya lebih banyak dibanding Defender, terus yang Karasan karena dia kayak whipped cream gitu. Tapi ternyata setelah di blend untuk yang Aqua tetap paling ringan meskipun ada white cast, tapi tipis banget dan nyerap gitu. Terus Karasan karena dia melting dan nggak ada white cast sama sekali, meskipun dia ada lapisan di atas kulit yang silikon tipis mirip sama matte and fresh, tapi karena nggak ada white castnya jadi lebih ringan dibanding yang matte and fresh. Sementara yang matte and fresh itu ada putih-putihnya karena titanium dioxide. Terus kemudian yang Defender dan yang paling berat itu Garnier. Nah, feel berat pas di apply itu ada kaitannya sama finishnya juga. Biasanya yang semakin white cast itu semakin berat, tapi kecuali yang Aqua karena dia ringan tapi tetap ada white cast dikit karena ada ingredients UV filter yang hybrid. Jadi untuk yang paling gak ada white cast itu Karasan, terus Aqua, terus matte and fresh, terus Defender, terus yang Garnier. Cuman meskipun Garnier itu tebel banget, tapi kalau aku pribadi dari warnanya itu kalau yang Garnier kayak rada masuk ke undertone kita gitu loh, rada-rada warm netral gitu, sementara yang Defender itu hintnya kayak keping-pingan gitu, jadi aneh banget. Dari tekstur juga berkaitan sama daya lengketnya. Untuk yang paling nggak lengket itu Karasan, terus Aqua, terus Garnier yang matte karena dia lumayan ngeset tapi masih lengket, terus matte and fresh, terus yang Defender ini yang paling lengket banget. Sementara untuk licinnya karena Defender paling lengket jadi dia nggak licin, terus Garnier, terus Aqua, terus matte and fresh jadi meskipun dia lengket tapi juga licin karena ada feel silikonnya gitu. Terus yang Karasan ini nggak lengket tapi paling licin karena paling banyak emoliennya. Nah secara keseluruhan kelembabannya itu paling ringan yang Aqua, terus matte and fresh, terus Garnier, terus Defender, dan yang paling lembab itu Karasan. Ini juga berdasarkan dari ingredients pelembabnya mana yang paling sedikit dan paling banyak. Jadi untuk jenis kulitnya yang paling aku rekomendasiin untuk yang kulitnya lebih ke oily itu pasti yang Aqua karena dia itu paling ringan, paling ngeset, oil controlnya juga paling bagus, nggak nambah sebum sama sekali. Tapi kalau misalkan di kulit kering pun juga masih bisa karena dia masih ada ingredients pelembabnya, meskipun menurutku masih butuh pelembab lagi, terutama yang normal-normal juga itu juga bagus pakai ini. Terus untuk keempat lainnya sebenarnya aku lebih rekomen untuk yang normal to dry, tapi untuk yang Karasan karena dia menurutku ya meskipun feelnya itu emollient tapi tetap lebih ringan dibanding yang lain karena nggak ada white castnya, jadi dia itu untuk yang kulitnya normal-normal aja itu juga masih bisa. Kalau normal to oily ya mungkin yang di bagian oily tetap bisa nambah sebum sih. Terus untuk yang Garnier itu dia ya lumayan bisa ngeset kalau dibanding yang L'Oreal matte, tapi menurutku masih tetap agak greasy kalau untuk kulit yang oily, jadi lebih ke yang kering-kering aja. Terus yang L'Oreal matte juga itu lebih ke kering lagi, apalagi yang Defender. Terus untuk kulit sensitif gimana? Sebenarnya tergantung sensitivitas kulit masing-masing karena ada yang sensitif sama ini sama itu.
Nah, kalau untuk ingredients yang biasanya memicu iritasi itu kan alkohol yang bikin iritasi, alkohol yang bad, sama parfum. Jadi untuk yang L'Oreal sama Garnier aku agak kurang merekomendasikan, apalagi UV filter yang dipakai itu juga lebih banyak gitu. Sementara yang Karasan itu dia lebih aman karena ingredientsnya lebih clear, dan dia juga katanya udah teruji klinis aman untuk kulit sensitif. Cuman kalau yang sensitif banget, karena ini yang Karasan pun juga dia chemical sunscreen, jadi sebaiknya tetap cari yang physical aja sih. Nah, kalau untuk yang acne prone sebenarnya 5-5-nya tuh nggak ada yang bener-bener clear banget dari ingredients comedogenic, tapi kan balik lagi ke formulasi akhir dan cocok-cocokan ke kulit gitu. Kalau misalnya dari ingredients aja, untuk yang Defender sama Garnier sebenarnya sama Matte and Fresh juga mereka ada ingredients emollient, ada lumayan banyak yang mirip, jadi sebenarnya mirip-mirip aja, aku kurang rekomen. Tapi karena untuk yang Matte and Fresh itu ada klaim non comedogenicnya, jadi mungkin dia lebih aman gitu. Cuman meskipun kalau dari personal experienceku sendiri, untuk yang Aqua itu sebenarnya karena lebih ringan, lebih ngesat, jadi untuk acne prone itu lebih safe menurutku. Tapi karena dari Matte and Fresh ada klaim non comedogenic, jadi mungkin ini bisa dicoba. Terus untuk yang Karasan juga dia ada klaim non comedogenic. Untuk proteksi dari blue light, kelima-limanya karena nggak ada klaim, menurutku lebih baik kita meminimalisir blue light dari benda-benda digital. Nah, kalau untuk dari polusi, 5-5-nya ada klaim, jadi kita lebih tenang gitu. Untuk UVA, karena aku nggak bisa lihat, tapi kita bisa lihat dari PA-nya, Garnier itu yang paling rendah, tapi itu juga udah tinggi, karena plusnya udah 3, sementara yang lain udah 4. Tapi kalau dari ingredientsnya, sebenarnya aku lebih mantep yang L'Oreal, karena dia udah bener-bener terbukti long UVA, sementara yang Karasan dibanding Garnier, mungkin mereka nggak begitu beda jauh gitu. Nah, sementara untuk yang paling kelihatan itu dari penggelapan, kalau di aku yang paling bikin gosong, ya meskipun nggak gosong banget tapi rada menggelap, itu yang Matte and Fresh, terus Karasan. Terus untuk 3 yang lain itu mirip-mirip, cuman yang Garnier itu mungkin karena ada vitamin C nya ya, jadi kayak lebih cerah gitu kalau misalkan dihapus sunscreennya. Kalau dari ingredients UV filter yang dipakai, Karasan paling rendah karena dia cuma pakai 3 dan itu bukan generasi baru. Terus SPF-nya juga dia paling rendah, dia 45, sementara yang lain 50+. Tapi kalau dari PA-nya meskipun dia plusnya ada 4, tapi karena ingredients-nya itu kalau dibandingin sama L'Oreal, itu aku lebih mantap yang L'Oreal gitu. Terus untuk yang Garnier ini dari SPF-nya juga udah bagus banget, tapi kalau dari PA-nya kalau dibanding L'Oreal dia plusnya cuma 3. Terus untuk yang L'Oreal 3-3-nya ini udah long UVA dan UVB-nya juga udah 50+. BTW persentase sunscreen itu pengaruh nggak sih? Soalnya yang Aqua, Garnier, sama Defender itu ada di list kedua banget, setelah air langsung UV filter. Sementara yang Matte and Fresh itu ada di list keempat, dan yang Karasan ada di list kelima. Kalau menurutku untuk maksimalnya kan emang ada regulasi di setiap negara, tapi kalau yang minimalnya aku nggak tahu ya. Jadi saranku pakainya ya sesuai dengan takaran yang seharusnya, baik di indoor maupun outdoor. Untuk yang Matte and Fresh karena dia rawan kepisah gitu, jadi pastiin ingredientsnya itu benar-benar kecampur sebelum diaplikasikan, karena takutnya itu juga pengaruh ke proteksi yang dia kasih. Terus untuk yang Karasan meskipun sebenarnya udah bagus juga, tapi kalau dibanding L'Oreal aku lebih mantap yang L'Oreal, dan pastiin aja kita sering reapply gitu. Meskipun yang L'Oreal pun dan Garnier juga itu harus sering reapply. Untuk seberapa sering kita reapply tergantung aktivitas. Kalau misalkan kita di outdoor terus olahraga keringetan atau renang gitu, atau misalkan wudhu terus mungkin kena gesekan, nah itu harus banget reapply. Tapi kalau misalkan aktivitas kita tuh ringan-ringan aja, cuaca juga lagi nggak gerah, nah itu tergantung ke kulit masing-masing juga, karena berdasarkan klasifikasi kulit itu kan semakin gelap semakin jarang burning atau kebakar, tapi semakin gampang gelap, sementara makin terang sebaliknya. Kalau Indonesia itu mayoritas ada yang keempat, ada yang ketiga. Nah, jadi untuk waktu burningnya yang area yang lebih ketiga itu di aku lebih gampang merah-merah. Jadi untuk waktu reaplikasinya itu kan kalau misalnya SPF 50 kali waktu burning, biasanya sih rata-rata 10 menitan ya. Tapi tergantung, kalau misalkan nggak pakai sunscreen itu 5 menit udah ke burning, menurutku ya 50 kali 5 menit aja. Tapi kalau rata-rata 10 menit gitu. Jadi misalkan kita pakai hitungan 10 menit itu 50 kali 10 berarti 500 menit, sama dengan dia kurang lebih 8 jam lah kalau tanpa kena gesekan atau air atau keringat. Terus untuk Karasan sama L'Oreal menurutku
dari SPF-nya aja Karasan juga yang lebih rendah, jadi lebih sering reapply lagi. Untuk range harganya aku kasih harga saset yang Garnier itu paling murah untuk 7 ml itu rata-rata 7 ribuan, jadi sekitar 5-8 ribuan gitu. Untuk yang L'Oreal Matte sama Aqua sama-sama 7 ml harganya sekitar 7-9 ribuan, tapi kadang-kadang yang Aqua sedikit lebih mahal gitu. Terus yang di Blender itu karena dia baru, jadi dia lebih pelit gitu. 5,5 ml harganya sekitar 9-13 ribuan. Terus yang Karasan itu paling mahal, untuk yang dijual ini sebenarnya 8 ml ya untuk sasetnya, dan itu harganya sekitar 13-18 ribuan. Untuk yang resminya itu sekitar 17,5 gitu. Ya, terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah bisa komen di bawah. Terus jangan lupa juga pakai sunscreen. Cemil.